The family and its social standing. Keluarga, definisi dan peran sentral dalam sosialisasi konsumen. Keluarga merupakan unit sosial dasar yang terdiri dari dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Dalam konteks pemasaran, keluarga berperan sebagai agen utama dalam proses sosialisasi konsumen, yaitu proses di mana anggota keluarga, terutama anak-anak, diajarkan bagaimana menjadi konsumen yang kompeten. Sosialisasi dalam keluarga mencakup pengenalan terhadap nilai-nilai moral, tata krama, gaya hidup, cara berpakaian, hingga orientasi pendidikan dan karier. Keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam menanamkan nilai-nilai ini kepada anak sejak dini, karena masa kecil dianggap sebagai fondasi dari karakter konsumtif individu di masa depan. Dalam hal ini, keluarga berfungsi sebagai madrasah pertama dalam kehidupan konsumsi. Kedua, peran anak dalam keputusan pembelian keluarga. Anak-anak ini memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan keluarga. Mereka bukan hanya pembeli pasif, tetapi juga pengusul aktif yang menggunakan berbagai taktik seperti tekanan, mengancam atau merajuk, pertukaran, janji untuk berperilaku baik, rasional, menggunakan argumen logis, konsultasi, mengajak orang tua berdiskusi, ingratiation, menciptakan suasana hati baik sebelum meminta sesuatu. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak bisa membuat rata-rata 15 permintaan saat berada di supermarket, dan setengahnya dikabulkan oleh orang tua. Ketiga, kelas sosial dan pola konsumsi. Kelas sosial mencerminkan hierarki dalam masyarakat berdasarkan pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Pemasar menggunakan stratifikasi ini untuk menyegmentasikan pasar. Kelas sosial memengaruhi preferensi produk, brand loyalty, dan sikap terhadap iklan. Produk dapat berfungsi sebagai simbol status. Misalnya, jam tangan Swiss untuk kelas atas. Atau preferensi terhadap rumah dan gaya hidup yang berkelas. Perbedaan ini mencerminkan teori social comparison, di mana individu menilai status mereka berdasarkan kepemilikan barang dibandingkan dengan orang lain. Teori pertama, Furry dan Benz 2005. Children's Influence and Purchase Decisions, a Social Power Theory Approach. Journal of Business Research. Jurnal ini membahas tentang social power theory untuk menjelaskan cara dan kekuatan anak-anak dalam mempengaruhi keputusan pembelian keluarga. Anak-anak tidak hanya pasif menerima keputusan orang tua, tetapi aktif menggunakan strategi sosial tertentu untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan. Contoh kasus, pengaruh anak dalam keputusan pembelian keluarga. Journal of Business Research, Children's Influence in Purchase Decisions, a Social Power Theory Approach. Pada halaman 598-600 meneliti tentang klasifikasi 5 jenis strategi pengaruh sosial yang digunakan oleh anak-anak dan menguji efektivitas serta frekuensi penggunaannya dalam konteks keputusan pembelian. Pertama, pressure, tekanan. Anak-anak menggunakan paksaan emosional seperti menangis, merajuk, atau mengulang permintaan secara terus-menerus. Kedua, exchange, pertukaran. Anak-anak menawarkan imbalan, misalnya berjanji untuk berperilaku baik atau membantu pekerjaan rumah sebagai imbalan atas pembelian. Ketiga, rasional. Anak menggunakan logika atau fakta. Mainan ini bagus karena bisa bikin saya belajar sains. Keempat, konsultasi. Anak-anak berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua sebelum menyatakan keinginannya. Kelima, ingratiation, merayu. Anak berusaha menciptakan suasana hati yang baik terlebih dahulu. Misalnya memuji orang tua sebelum menyampaikan permintaan. Teori kedua, Bourdieu 1984. Distinction, a social critique of the judgment of taste. Buku teori sosiologi dan budaya. Bourdieu dalam karyanya ini membahas bagaimana selera taste dalam konsumsi bukan hanya soal preferensi pribadi, tetapi merupakan alat untuk menunjukkan status sosial. Buku ini membedah bahwa kelas sosial menentukan gaya konsumsi. Konsumsi bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan, tapi juga tentang membedakan diri dari kelas lain. Contoh kasus, konsumsi makanan dan pembentukan kelas sosial di Vietnam. Dalam artikel berjudul Food Consumption,
Habitus and the Embodiment of Social Change. Making Class and the Doing Gender in Urban Vietnam oleh Judis Alat 2021. Dijelaskan bagaimana praktik konsumsi makanan dan perawatan tubuh di kota Ho Chi Minh mencerminkan dan membentuk identitas kelas sosial serta gender. Kasus konsumsi sebagai simbol status sosial mengikuti Bourdieu dibahas mulai bagian findings dan terutama di subbagian Embodied Class Identities dan Performing Class Through Food. Sekitar halaman 10-13. Di sana dijelaskan bagaimana kelas menengah Vietnam menggunakan konsumsi makanan sehat dan praktik diet untuk menegaskan kelas sosial mereka.